Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Maulid Rasul SAW yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualan kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di setiap malam arba'. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama mendengarkan tausiah agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semua dan mengumpulkan kita nanti dalam syurga. Amin Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wasiat yang pertama kemarin yaitu kita disuruh untuk istiqomah di dalam taubat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain zakara muhaqqiqun ahli thariq telah menyebutkan oleh orang-orang yang benar di dalam ahli tarekat anna man nadima ala dhanbihi wa aqarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Mujahidin, sesungguhnya orang yang menyesal atas dosa-dosanya dan mengakui kesalahannya, maka sesungguhnya sahlah taubatnya. Apabila orang sudah menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, perbuatan dosa, dan mengakui kesalahannya, maka sesungguhnya itu sudah sah taubatnya. Lianna Allah Ta'ala lam yaqussa alaina fi taubati abina sayyidi Adam alaihissalam illa i'tirafah wa nadam. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkisahkan kepada kita pada taubatnya Nabi kita, abi kita atau bapak kita anak Sayyid Adam, Nabi Adam alaihissalam, kecuali beliau hanya mengaku dosa tadi dan menyesal. Itu aja ya, pengakuan dosa dan menyesali perbuatan itu. Kalau kana sama amrun zaidun, jika di sana ada urusan yang lain, arti tambahan yang lain daripada itu, laqassahu alaina, niscaya Allah mengesahkan kita kesabaran. Ya, di dalam Quran hanya Nabi Adam itu ketika ditangati atau dicegah oleh Allah jangan memaraki pohon khuldi, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan didekati itu jangan, apalagi dimakan. Nah, malah Nabi Adam ini bukan mendekati aja tapi malah memakan buah khuldi itu. Ya kan? Nah, lalu di situ Allah ceritakan bahwa Nabi Adam ini menyesal dan mengakui kesalahannya tadi. Menyesal atas perbuatan tadi lalu mengakui kesalahan itu sudah cukup untuk dijadikan taubat. Kalau ada lagi yang lain. Wa qaulul ulama dan perkataan ulama anna min syarat taubati al-iqla'u, bahwasanya daripada syarat taubat itu al-iqla'u, artinya bercabut, artinya jangan lagi menggawi dosa itu. Apabila sudah bertaubat daripada satu dosa, ya kan, jangan digawi lagi. Ya kan, jangan digawi lagi pekerjaan yang sama tadi disebutkan itu tadi, ya kan. Kalau menggawi pulang, nah berarti itu namanya taubat sambal, ya, taubat sambal.
artinya panas benar jadi, tapi menyasar dia lagi ya kan. Nah ketulah sambal. Wal azmu alla yaudan, bercita-cita ada anak mau ulangi lagi, itu orang sudah bertobat. Jangan bercabut dari dosa itu tadi dan kada hendak mengulangi lagi. Nah itu bertobat. Innama akhadhuhu bi tariqil istinbat, hanya saja mereka itu mengambil dengan mengambil hukum dari Al-Qur'an. Yang itu tadi jangan mengikhlas dari bercabut, kada hendak menggali lagi dan kada hendak mengulangi lagi. Idzin nanibu ala syai'in, karena orang yang menyesal atas sesuatu maka min nawazimi alikau, maka lazimlah ia kada hendak menggawi lagi. Apabila orang sudah menyesal atas sesuatu, niscayanya kada hendak menggawi lagi. Awan menyesal, tapi menggawi aja. Menyesal lah jangan itu saja kan, menggawi yang mangan aja pulang, ngulur-ngulur kan artinya. Wal azmu an la yauda, dan bahwa mencita-cita dan tidak akan mengulangi lagi. Wa ma'lumun, dan diketahui anna bit taubati tughfaru huququllah taala, bahwasanya dengan taubat itu diampunilah segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah bertobat ya kan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni ya kan, mengampuni hak-hak saya beliau ya kan, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada asal saja kita bertaubat. Wa zulmul 'abdi li nafsihi bil irtikabil ma'asi, dan zalimnya hamba itu dengan mengerjakan dosa tadi. Zalim hamba dengan dirinya dengan mengerjakan dosa tadi. Artinya apabila hamba itu mengerjakan dosa, berarti ini menzalimi dirinya sendiri. Duna syiriki, selain daripada syirik billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan, dan sekalipun syirik itu kembali kepada menzalimi diri pula. Wa duna huquqil khalqi min malin wa irdin, dan bukan hak-hak makhluk daripada mengambil hartanya atau merusak kehormatannya. Ya kan, kalau untuk makhluk artinya taubat dengan makhluk itu ada tambahan sebutin lagi. Ya kan, tambahan sebutin lagi, apa yang diambilnya itu dikembalikan kepada makhluk tadi. Apa yang misalnya kita mengambil apanya kan, nah dia dikembalikan barang yang diambil tadi, dan kita minta halal kepadanya ya kan. Misalnya kita mencerminkan nama baiknya misalnya kita ya kan. Nah lalu kita mohon minta maaf lawan makhluk tadi, minta halal, minta ridho ya kan, hanya bisa diterima taubatnya. Kalau kada kayak itu baru lagi ya kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, menyesal ya kan, tapi kada minta maaf lawan orangnya kada bisa. Itu menyangkut hak-hak makhluk, jadi ada tambahan. Wa sayatil kalam alaihima insyaallah taala, selagi datang perkataan atas keduanya insyaallah. Wa bada syekh bi taubati li annaha asasun li kulli maqamin yataraqqa ilaihi al-abdu. Hanya saja memulai syekh dengan taubat ini tadi karena bahwasanya taubat itu adalah pondasi bagi tiap-tiap maqam yang naik dengan dia oleh hamba. Arti taubat itu pondasinya dahulu taubat. Hatta yang muta, sampai mati ya, itu pondasi orang-orang arti hamba-hamba yang ingin naik pangkatnya atau derajatnya menjalani jalan-jalan thariqat. Wa kama anna man la ardhalahu la bina'alahu, maka sebagaimana orang yang tidak mempunyai tanah, maka ini kada bisa membangun ya kan. Kalau misalnya hendak membangun sesuatu, hendak membangun gedung, tanahnya kada ada bisi
Kemana-mana bangunan itu. Kayak tujuan tadi apa? Anak-anak naik tadi ya harus ada pondasinya dahulu, yaitu pondasinya adalah taubat tadi, lazimi atau istiqomah di dalam taubat. Kadzalika man la taubata lahu fala hala lahu wa la maqam. Maka itu juga orang yang tidak kada bertaubat, maka kada ada hal baginya, dan tidak kada apa maqam. Kada Indonesia maqam apa-apa, orang kada menazimi taubat tadi ya kan. Anda naik ke mana ya kan? Pondasinya aja kada ada bajajak ya kita. Nah, jadi pondasinya adalah taubat tadi dahulu diistiqomahkan, dilazimkan bertaubat ya kan. Nah, itu karena Nabi sendiri aja ya kan, sendiri bertaubat atau membaca istighfar setiap hari. Ada yang mengatakan 70 dan ada juga yang mengatakan 100 kali. Itu Nabi kurang kada berdosa yang apa di kita. Nah, setiap hari bangun guring sudah berdosa yang apakah pandangan mata berdosa, hati sudah memikirkan apakah dosa aja sudah ya kan. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama setiap harinya beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kurang daripada 70 atau 100 kali. Nah, sampai sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita kau mengerjakannya, kau menggawinya obat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita untuk senantiasa supaya kita setiap hari bisa bertobat atau membaca istighfar kepadanya. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.